Pertama-tama kita masuk ke variabel view, kemudian masukkan data uji binominal di atas dengan nama kantor berwirausaha pada variabel view. Kemudian, desimal kita ubah menjadi 0. Input data pada value. Untuk kode 1, kita isi dengan label kantoran. Untuk data kedua, kita isi label dengan berwirausaha. Kita klik OK. Kita masuk ke data view. Pada kolom data view, input data kode pada kolom kantoran berwirausaha sesuai dengan data. Untuk 1, kita masukkan nomor 1 dari kolom 1 sampai 40. Kemudian, untuk kode 2, kita isi dari nomor 41 sampai 50. Lalu, lakukan uji binominal dengan klik Analyze. Klik Non-Parametric Test. Masuk ke ligasi dialog. Kemudian, kita pilih uji binominal. Kemudian, pindahkan variabel kantor berwirausaha. Hasil nomor 1. Uji binominal memaparkan bahwa kategori jenis pilihan Klik mahasiswa OK. setelah lulus yang digunakan ada 2, yaitu Kemudian keluar hasil kantoran dan dari berwirausaha. penelitian Masing-masing tersebut. adalah kantoran 40 dan wirausaha 10. Nilai proporsi uji tes prop sama dengan 0,50. Proporsi pengamatan untuk kategori kantoran sama dengan 0,80 dan kategori untuk berwirausaha sama dengan 0,20. Hasil nilai peluang X-Kak binominal 2 arah extinct 2 tailet atau p-value adalah 0,00 lebih kecil dari 0,5, maka keputusan HO ditolak. Kesimpulan, jumlah frekuensi pilihan mahasiswa setelah lulus untuk kantoran dan berwirausaha adalah beda. Pertama-tama, kita masukkan data uji binomial di atas dengan nama pengaruh tidak pengaruh. Lalu kita klik Enter. Lalu jangan lupa desimalnya kita ubah jadi 0. Lalu kita masukkan value. Untuk yang pertama, value 1 dengan label pengaruh. Lalu value 2 dengan label tidak pengaruh. Yang pertama, uji binominal memaparkan bahwa kategori jenis brand ambassador mempengaruhi atau tidak yang digunakan ada 2, yaitu pengaruh brand ambassador Lalu dan klik OK. brand ambassador. Setelah itu kita masuk data view. Masing-masing adalah pengaruh brand ambassador 8 dan tidak. Lalu pada kolom data view, inputkan kode pada kolom kantoran atau berwirausaha sesuai dengan data. Untuk kode 1, kita tulis angka 1 sampai 12.
0,71 dan kategori untuk tidak terpengaruh brand ambassador yaitu 0,29. Yang kelima, Lalu untuk selanjutnya, peluang nilai angka 2 untuk 13 sampai 20. nominal 2 arah, eksasik 2 Thailand. Setelah itu kita masuk ke analyze. Dari 0,05 Kita masuk ke non-parametric diterima. test. Jadi kesimpulannya adalah Lalu legasi dialog. Lalu kita buka uji binomial. Setelah itu kita pindahkan ke tes variabel. Sudah kita oke. Dan muncullah uji data. Pada sheet data view, kita masukkan data mentah pada kolom yang tersedia. Media sosial kita isi dengan value yang telah kita buat tadi. Jumlahnya kita isi. Instagram itu jumlahnya sebesar 23. TikTok itu sebesar 22. Twitter sebesar 15. Selanjutnya kita masuk pada data. Lalu kita klik week chase. Lalu jumlah kita masukkan. Sebelum memasukkan jumlah, kita klik dulu week chase. Lalu jumlah kita masukkan ke frekuensi variabel. Kita klik OK. Lalu kita masuk ke analyze. Kita masuk pada uji chi-squared. Yang pertama itu kita masuk ke variable view. Kita masukkan data pada variable view dengan nama media sosial serta frekuensi dengan nama jumlah. Lalu kita ubah desimal menjadi 0. Input data pada value kode 1 untuk Instagram. Lalu kita add kode 2 untuk TikTok. Kode 3 untuk Twitter. Lalu kita klik OK. Kita masuk ke data view. Pada sheet data view, kita masukkan data mentah pada kolom yang tersedia. Media sosial kita isi dengan value yang telah kita buat tadi. Jumlahnya kita isi. Instagram itu jumlahnya sebesar 23. TikTok itu sebesar 22. Twitter sebesar 15. Selanjutnya kita masuk pada data. Lalu kita klik week chase. Lalu jumlah kita masukkan. Sebelum memasukkan jumlah, kita klik dulu week chase. Lalu jumlah kita masukkan ke frekuensi variabel. Kita klik OK. Lalu kita masuk ke analyze. Kita masuk ke non-parametric test. Lalu kita masuk ke legasi dialog. Lalu kita klik chi-squared. Media sosial tersebut kita masukkan ke test variable list. Lalu kita klik OK. Yaitu jumlah rata-rata dengan nilai sama besar untuk masing-masing pilihan. Yang ketiga, sisaan untuk masing-masing media sosial yang sering digunakan. Yang keempat, pada bagian tes statistik kita dapatkan informasi nilai chi kuadrat atau X pangkat 2 sama dengan 1,900 df atau derajat bebas atau degree of freedom sama dengan 2. Tampak pula bahwa tidak ada sel dengan nilai harapan
kurang lebih 5. P value sama dengan 0,387, P value lebih besar A 0,05, maka HO diterima HA. Kesimpulan bahwa media sosial yang paling sering digunakan oleh remaja adalah sama. Pertama-tama kita masuk pada variable view. Masukkan data pada variable view dengan nama varian rasa kopi serta frekuensinya dengan nama jumlah. Untuk desimal kita ubah menjadi 0. Input data pada values. Untuk kode 1, label kita beri nama Americano. Lalu kita add. Value kedua, label kita beri nama Cappuccino. Kode yang ketiga, label kita beri nama Hazelnut Latte. Kemudian kita klik OK. Pada sheet data view, masukkan data mentah pada kolom yang tersedia. Kita masukkan kode yang sudah tersedia. Kemudian jumlah. Untuk Americano jumlah 60. Cappuccino sebanyak 50. Hazelnut 40. Kemudian kita masuk ke data. Kita klik Week Chess. Kemudian kita pindahkan yang jumlah. Kita klik OK. Kita masuk ke Analyze. Kemudian kita klik yang non-parametric test. Masuk ke ligasi dialog. Masuk ke Chi-square. Kita pindahkan varian rasa kopi. Kemudian kita klik OK. Kita coba uji RAN. Yang pertama, masukkan dulu datanya, yaitu posisi duduknya. Klik enter. Lalu yang kedua ada pembedanya jumlah. Klik enter. Jangan lupa desimalnya kita rubah jadi 0. Yang bawah juga. Lalu value-nya itu ada 5. Yang pertama 1 dengan label LLL PL. Lalu yang kedua PLL. Lalu yang ketiga PPLLP. Yang keempat PPPPP. Yang kelima PPLPP. Oke, klik OK. Lalu kita masuk ke data view.
Yang pertama, posisi duduknya itu ada 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus pembeda jumlahnya itu 1 ada 1, 2 ada 1, 3 ada 1, 4 ada 1, 5 ada 1. Isi saat itu kita cari analyze, kita masuk non-parametric test, lalu klik legasi dialog, lalu kita cari run, pindahkan semua ke tes variabilis. Setelah itu jangan lupa ini diganti mediannya dihapus, lalu buka option, jangan lupa klik deskriptif. Oke. Lalu klik OK. Nah, datanya sudah keluar. Kita masuk ke soal nomor 6. Kita masuk ke variable view. Kita masukkan data ujian tes dalam variable view dengan nama random atau tidak serta pembedanya jumlah. Kita enter, lalu kita isi dengan jumlah. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0. Value-nya kita ubah, kita isi value dengan yang pertama itu kita isi labelnya dengan Y, T, T. Lalu kita add. Yang kedua itu labelnya T, T. Lalu kita add. Yang ketiga itu labelnya itu Y. Keempat T, Y. Kita add. Lalu kita klik OK. Kita masuk ke data view. Kita masukkan data mahasiswa dan random atau tidak pada sheet data view. Kita klik analyze, kita klik non-parametric test, kita klik legasi, kita masuk ke runs, lalu random atau tidak dan jumlah ini kita masukkan ke tes variable list. Kita klik option, kita klik deskriptif, lalu kita klik continue, lalu median ini kita ganti menjadi mean. Lalu kita klik OK. Nah, Pertama-tama masukkan data dalam sheet variable view sebelum sudah. Kemudian untuk desimal kita ubah menjadi 0. Kemudian masuk ke values. Untuk kode yang pertama, label kita beri nama dosen berminat kemudian kita add. Untuk kode yang kedua, label kita beri nama dosen tidak berminat.
Kita klik OK. Kita masuk ke data view. Kita gunakan data mentah, ambil dari Excel. Kita copy. Kita kembali. Kita paste. Selanjutnya kita masuk ke Analyze, kemudian masuk ke non-parametric test, ke Legacy Dialog, kemudian ke Independent Sample, Relate Sample. Kemudian sebelum kita masukkan ke tes persat, kemudian kita masukkan juga yang ini, MC-Neymar. kita klik yang MC-Neymar. Kita klik descriptive, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Oke, kita masuk ke nomor 8, itu uji tanda. Yang pertama masih sama, masukkan data. Jumlah karyawan terlambat sebelum diberi hukuman. Jumlah karyawan terlambat sebelum diberi hukuman. Klik enter, bawahnya jumlah karyawan terlambat setelah diberi hukuman. Jumlah karyawan setelah lalu desimalnya kita ubah jadi 0. Setelah itu masuk ke data view. Lalu kita masukkan datanya. Nah, datanya ini ada di Excel. Kita copy. Langsung apa? Lalu kita tempel. Kalau udah, kita masuk ke Analyze, cari non-parametric test, masuk ke Legacy Dialog, habis itu cari 2 relate sample. Habis itu pindahkan ini. Lalu centang sin, lalu klik option, cari deskriptif. Nah, lalu klik OK. Masuk ke uji tanda Wilson. Yang pertama kita masuk ke variable view, lalu kita masukkan data sebelum dan sesudah.
Untuk desimalnya kita ubah menjadi 0. Lalu kita masuk pada sheet data view. Kita ngambil data mentah dari Excel. Kita copy data mentah tersebut. Lalu kita kembali ke SPSS. Lalu kita paste. Setelah itu kita masuk ke Analyze. Kita klik Non-Parametric Test. Lalu kita masuk ke Legacy Dialogs. Lalu kita masuk ke To Related Sample. Kita pindahkan data tersebut ke test pairs. Sebelum kita masukkan ke variabel pertama, sesudah kita masukkan ke variabel kedua. Lalu kita klik Wilscon, lalu kita klik Option, kita klik Descriptive, lalu kita klik Continue, lalu kita klik OK. Nah, data dari penelitian yang telah kita cari sudah keluar, di mana sebelum dari data tersebut adalah MIAN-nya itu 7,75, yang positif range-nya itu 4,94. Untuk soal nomor 10, kembali kita masuk ke variable view. Kemudian, masukkan data hasil tes asal dalam set variable view. Kemudian untuk desimal kita ubah menjadi 0. Pada values, masuk ke data view. Kita masukkan data mentah, kita ambil dari Excel. Kita copy. Kemudian kita masuk ke SPSS. Kita paste. Kemudian kita masuk ke Analyze. Masuk ke Non-Parametric Test. Legacy Dialog. Kemudian ke Independent Sample. Untuk yang tes kita masukkan ke test variable list. Kemudian untuk asal kita masukkan ke grouping variable. Kemudian kita masuk ke optional. Kita klik descriptive. Klik continue. Kemudian untuk yang grouping variable kita klik define groups. Untuk grup 1, untuk grup yang kedua 2. Kemudian klik continue. Kita klik OK. Nomor 11 itu yaitu uji Cochrane. Pertama, masukkan data semester 1 sampai semester 4.
Lalu desimalnya kita ubah jadi 0. Langsung masuk ke data view. Ini datanya kita ambil dari Excel. Kita copy. Bisa. Aduh ya Allah. Astagfirullah. Ya udah aku klik. Lalu kita masuk ke SPPS lagi, SPPS, SSPP. Jangan gitu, Cok. Ini ya. Kita tempel. Kita masuk analyze. Lalu non-parametric test, dikasih dialog, cari related sample. Ini kita pindahkan semua. Terus kita klik yang Cochrane. Udah. Kita klik OK.